Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila telah meninggal anak Adam. Siapa anak Adam? Ya kita manusia. Apabila manusia ini meninggal dunia, mati, in qata'a amaluhu, terputuslah amal-amalnya. Amal-amal semuanya terputus. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Kecuali 3 perkara. Ini tidak terputus. Apa itu? Yang pertama, sodakotin jariyatin. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kita hidup di dunia punya harta. Ketika meninggal dunia, kira-kira harta kita itu dapat menolong kita apa tidak? Yang mengalir, pahalanya terus dia dapatkan walaupun dia meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara harta yang kita punya di dunia ini supaya nanti ketika kita meninggal dunia, kita tetap mendapatkan pahala atas harta yang kita miliki waktu di dunia. Caranya bagaimana? Sodakotin jariyatin, bersedekah supaya pahalanya tetap mengalir kepada kita, kita mendapatkan pahala walaupun kita meninggal dunia. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Kita mungkin selama hidup punya harta, kita gunakan di jalan-jalan kebaikan. Mungkin kita sedekahkan ke masjid, bangunkan masjid, bangunkan musola, atau mungkin disedekahkan ke majelis-majelis taklim untuk menunjang kegiatan majelis taklim tersebut, disedekahkan ke pondok pesantren untuk kegiatan pondok pesantren pembangunan dan lain sebagainya, atau apapun yang sifatnya kebaikan. Nah, insya Allah harta-harta tersebut walaupun kita meninggal dunia, katakan misal dibangunkan masjid, ini pahalanya tetap mengalir untuk dia, tetap dapat pahalanya. Nah, ini bermanfaat hartanya. Dan jangan lupa, harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan ada hisabnya. Di mana dan kemana kita gunakan harta tersebut? Apakah di jalan yang diridhoi oleh Allah ataukah sebaliknya, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, amal yang tidak terputus ketika seseorang meninggal dunia adalah sodakoh jariyah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Contoh misalnya seorang ulama mengajarkan ilmu apapun, ilmu fikih kah, ilmu tasawuf kah, ilmu tauhid kah, ataupun mengajarkan Al-Quran kah, dan itu bermanfaat bagi orang yang diajarinya. Yang mungkin dulu orang tidak mengenal bagaimana tata cara sholat, akhirnya dia mengetahui tentang tata cara sholat. Atau mungkin dulu ada seseorang tidak mengerti caranya berpuasa bagaimana, akan tetapi ada yang mengajari dia sehingga dia mengerti. Nah, ini bermanfaat ilmunya. Sehingga apa? Ketika ulama mungkin tersebut meninggal dunia, murid-muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat darinya, ini pahala juga mengalir kepada ulama tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Nah, makanya anak itu adalah aset yang sangat berharga, harta yang paling berharga. Kalau uang, harta bisa dicari. Kalau anak, bikin lagi. Nah, ini tergantung kita mau menjadikan anak kita nih kemana, mau mengarahkan anak kita kemana. Kalau kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh atau solehah, ya kita arahkan ke tempat-tempat yang baik. Jangan dibiarkan anak-anak kita ini ke tempat-tempat yang tidak baik.
dibiarkan misalnya antara maghrib dan isya keluyuran di jalan, nongkrong di jalan tidak jelas, nanti pulangnya tengah malam jam 1, jangan dibiarkan seperti itu. Nah, kita kalau ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, kita yang terlebih dahulu harus soleh dan solehah. Tidak bisa anak kita menjadi soleh atau solehah sedangkan kita tidak soleh dan solehah. Kita terlebih dahulu mencontohkan kepada mereka. Contoh misalnya ketika masuk waktu sholat, kita ajarkan sholat. Kita sholat terlebih dahulu, baru ajarkan kepada anak kita. Jangan menyuruh anak sedangkan kita tidak sholat, itu salah. Apalagi anak sekarang bisa menjawab, abah saja tidak sholat, mama saja masih nonton TV, kenapa saya disuruh sholat? Kenapa ulun disuruh sholat? Pianja tidak sholat? Anak sekarang seperti itu. Mereka pintar sekarang, tidak sama dengan anak-anak dahulu. Ini 3 hal yang bermanfaat, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan baginya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, dia meninggalkan anak soleh atau solehah, nah ini anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Mungkin malam Jumat ataupun setiap malam dia doakan orang tuanya sudah meninggal, ampuni dosa orang tuaku. Ini pahalanya dapat.